Apakah Anda pernah melihat penjara seperti ini? Di dalam penjara, selain dokter, polisi sipir, dan koki, para tahanan yang dikurung semuanya adalah wanita cantik. Mereka yang memakai baju tahanan yang sama, dimasukkan ke penjara wanita ini karena semua jenis kejahatan. Bagi pria, di sini bagaikan surga. Bagi mereka, ini adalah neraka yang mengerikan. Setiap tahanan baru akan menjadi sasaran pemeriksaan brutal oleh wakil sipir. Jika mereka tidak menurut, maka hukuman yang menunggu mereka. Jika beruntung, maka bisa bertahan hingga selesai masa tahanan. Kebanyakan yang tidak bisa tahan maka akan ditutupi kain putih. Mereka dimasukkan ke kremasi di depan muka tahanan lain. Para wanita tidak memiliki hiburan di sini. Selain melakukan kerjaan gratis, yaitu perkelahian antar tahanan, terkadang menangkap kecoa untuk bertanding lari, untuk melewati waktu yang membosankan. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Nika karena pacarnya memulai protes. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena mengkhianati negara. Dirinya yang berambut hitam lurus, jarang bergabung dengan orang lain. Para tahanan yang sombong dan kuat juga tidak berani mengganggunya. Meskipun selalu sendirian, namun jika narapidana yang bersikap terlalu keterlaluan, Nika juga akan membantu narapidana yang baru masuk. Ketua geng di dalam masih mencoba untuk melawan, hasilnya dia hanya anak kecil yang ketakutan, biarkan dia pergi. Oke. Setelah melihat Nika, orang lain juga tidak berani merajalela. Meski dia di penjara, Nika masih terus berkomunikasi dengan pacarnya. Di surat, pacarnya berkata, situasi saat ini sangat sulit. Nika yang khawatir dengan keselamatan pacarnya, memiliki pemikiran untuk melarikan diri. Keesokan harinya, wakil sipir menemukan surat yang dia sembunyikan di dadanya. Namun muka Nika tidak terlihat gugup. Karena isi surat adalah bahasa rahasia, hanya dia dan pacarnya yang bisa mengerti. Meskipun demikian, wakil sipir tetap membawanya pergi. Kemudian menggurungnya di dalam kandang dan digantung di bawah matahari. Malamnya Nika dikurung di dalam ruangan yang gelap. Dirinya yang bersikeras merahasiakan informasi pacarnya, harus menahan penyiksaan dari wakil sipir. Setelah melalui penyiksaan seharian, Nika yang sekarat dikirim kembali ke penjara. Selain Lily yang membantunya ke tempat tidur, yang lain berpura-pura tidur untuk menghindari kecurigaan. Nika diam-diam mengungkapkan bahwa dia akan melarikan diri. Meskipun dibunuh, itu lebih baik daripada disiksa sampai mati di sini. Tapi Lily berpikir bahwa mati itu tidak lebih baik daripada bertahan hidup. Kecuali sudah ada rencana yang matang. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko. Tapi hal berikutnya membuat Lily berubah pikiran. Ini adalah penjara yang penuh dengan wanita. Tetapi jika dipenjara di sini, maka tidak akan pernah keluar lagi. Pria menjadi barang langka di mata mereka. Untuk memecahkan keinginan yang paling primitif, Lily memutuskan untuk mengambil risiko. Ray dan Ricky bersaudara, adalah pria yang bisa masuk dan keluar penjara secara bebas. Setiap beberapa hari, mereka akan mengirim persediaan. Juga akan membawa beberapa makanan untuk para tahanan. Hanya butuh sedikit pengorbanan. Setiap kali masuk ke sini, itu seperti pergi ke dalam gua mimpi. Semua wanita berusaha untuk menarik perhatian mereka. Tapi Ricky tidak berani seperti kakaknya, secara terbuka meminta sesuatu dari mereka. Dia hanya berani mengintip pemandian wanita. Lily menyadari Ricky yang sedang mengintipnya, tapi dia tidak emosi. Sebaliknya, dia mencuri sebilah pisau saat staf dapur sedang sibuk bekerja. Kemudian bersembunyi di ruang penyimpanan persediaan. Saat Ricky masuk, dia langsung menutup pintu dan menerkamnya. Rupanya dirinya yang sudah lama tidak melihat pria, sangat ingin berhubungan. Dengan pisau dia memaksa Ricky agar masuk ke dalam inti hubungan. Situasi ini hampir membuat Ricky mengakhiri semuanya sebelum memulainya. Namun adegan ini tertangkap basah oleh wakil sipir. Ricky dengan cepat mengenakan celananya dan pergi meninggalkan Lily sendirian. Senyuman wakil sipir yang aneh ini menandakan Lily akan menghadapi masalah. Setelah penyiksaan yang tidak manusiawi, tubuh Lily ditutupi dengan kain putih. Dia ditanduk keluar dan siap dimasukkan ke dalam insinerator. Kebetulan dokter lewat dan membuka kain putih. Rupanya Lily tidak mati, hanya pingsan saja. Lily yang sekarat meminta dokter untuk menyelamatkan dirinya. Wakil sipir untuk menutupi kebenaran, dia berkata Lily mengalami sakit jiwa. Dia terus melukai diri sendiri hingga lukai diri sendiri. Dokter tidak mempercayai kata-kata itu, sehingga Lily berhasil selamat. Karena semua hal ini, Lily memutuskan untuk ikut Nika melarikan diri. Dinding penjara terlalu tinggi dan selalu ada penjaganya. Jika hanya mereka berdua, maka tidak ada kesempatan untuk kabur keluar.
Tapi pintu depan hanya pintu kayu, bagi mereka ini memiliki kemungkinan yang lebih besar. Setelah menentukan jalur melarikan diri, saat ini mereka harus merekrut tahanan lain, agar tahanan lain menjadi kaki tangan mereka. Jalan pintas adalah mengalahkan ketua geng, dan menjadi ketua geng yang baru. Lily berinisiatif memprovokasi dan menyerang ketua geng. Ketua geng itu langsung terpancing dan ingin bertarung dengannya. Hari itu, saat mereka keluar dari sel, dikelilingi rumput tinggi, mereka mulai berduel. Pada awalnya, Lily bukanlah lawan yang tangguh bagi ketua geng. Dia tidak sengaja jatuh ke dalam lumpur. Lily langsung mengambil alasan dan meminta ketua geng untuk berduel di atas lumpur. Dengan begitu mereka berdua berduel di atas lumpur. Dalam pertempuran yang sengit, ketua geng kelelahan. Kemudian ditahan Lily di atas lumpur dan tidak bisa bergerak. Akhirnya dia terpaksa menyerah. Malamnya, Nika mengungkapkan rencana melarikan diri. Banyak orang yang bergabung dengan rencananya, termasuk ketua geng tadi. Semua orang mulai menyusun rencana. Jika mereka ingin meninggalkan penjara, mereka harus berurusan dengan penjaga. Kemudian, harus menangkap seorang sandera yang bisa mencegah semua penjaga, agar mereka bisa keluar dengan aman. Terakhir, mencari mobil dan menerobos pintu untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa menangani penjaga penjara bersenjata dengan tangan kosong? Wakil sipir penjara ini memiliki hobi khusus, yaitu menyiksa tahanan wanita dengan sadis. Agar tidak diketahui orang lain, dia akan membubarkan rombongannya terlebih dulu. Dan karena semua ini, membuat Lily dan Nika yang ingin melarikan diri memiliki kesempatan. Mereka memutuskan mengambil kesempatan ini saat mereka makan. Mereka sengaja bertengkar dan menyebabkan kerusuhan di antara para tahanan. Segera wakil sipir membawa anggotanya untuk mencegah kerusuhan ini. Lily yang bertindak sebagai pemimpin secara otomatis menjadi sasaran mereka. Untuk mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan, wakil sipir membawa ketua geng untuk diinterogasi. Sesuai rencana, ketua geng mengungkapkan informasi pelarian. Saat mendengar ada orang yang akan melarikan diri, wakil sipir segera melakukan pemeriksaan tubuh semua tahanan. Mereka yang sudah menyiapkan diri sehingga tidak ketahuan. Tapi wakil sipir tidak akan berhenti di sana. Setelah membubarkan rombongannya, dia menggurung semua tahanan ke dalam ruangan gelap dan bersiap untuk melakukan penyiksaan. Pada saat yang sama, ketua geng itu juga mulai bertindak. Saat Ray dan Rick sedang berjualan di penjara, dia memikat Ray. Dia berjanji selama Ray memabukkan para penjaga malam ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau terhadap dirinya. Setelah mencapai kesepakatan, ketua geng mengambil kucing yang dipelihara temannya. Kemudian menaruhkan sepotong besi di kain dan digantung di lehernya. Apakah mereka bisa berhasil melarikan diri? Saat dia sedang mempersiapkan barang untuk mulai beraksi, teman satu sel yang mengalami sakit jiwa mengambil benda tajam dan gores leher ketua geng. Pada saat yang sama, suhu di ruang uap semakin tinggi. Para tahanan mulai dehidrasi dan mulut menggering. Pada saat krisis, kucing itu mencium bau pemiliknya dan memanjat masuk dari pipa ventilasi. Mereka menggunakan kawat untuk membuat perangkap dan berteriak memanggil wakil sipir. Ketika dia mendekati gerbang besi, dia dicekik dengan kawat. Wakil sipir yang kehabisan napas terpaksa membuka pintu besi. Nika merebut pistol, tahanan lain membawanya pergi. Kemudian diikat di ruang kecil tempat mereka disiksa. Kebetulan saat itu seorang bertopeng hitam masuk ke dalam. Nika dan Lily berpikir saat mereka disiksa, orang ini selalu duduk di kursi dan menonton. Mereka menebak itu adalah sipir penjara. Mereka mengejarnya, kemudian mengalahkannya dan membuka topeng. Benar saja seperti tebakan mereka. Tapi saat kekacauan mereka lupa menutup mulut sipir. Seorang penjaga datang dengan membawa pistol. Mereka tidak takut dan bergabung untuk mengalahkannya. Pada saat yang sama, Ray dan Ricky demi mendapatkan ketua geng. Mereka menepati janji dan membuat mabuk penjaga gerbang penjara. Dalam beberapa ronde, penjaga penjara langsung mabuk. Ricky menjaga di luar, Ray kemudian membuka pintu sel ketua geng. Tapi di dalam itu adalah ketua geng yang sudah tidak bernapas. Kedua saudara terkejut dan melarikan diri dari pintu belakang. Saat mereka ingin pergi dengan mobil, Lily dan Nika yang membawa senjata menghentikan mereka. Mereka ingin menggunakan mobilnya untuk menerobos keluar. Namun baru bergerak sudah diketahui oleh penjaga penjara. Dalam kekacauan, Nika menembakkan senjata dan mengalahkan penjaga pintu. Suara tembakan segera menarik perhatian sejumlah besar penjaga pintu. Di tengah kekacauan, Nika menyadari bahwa gerbang telah diperkuat beberapa lapisan. Mereka harus mengancam mereka dengan sipir dan dokter yang diculik. Namun sipir tidak mengikuti arahan mereka. Jangan biarkan mereka lari, tembak mereka. Tak berdaya, mereka harus menerobos secara paksa.
Lily memaksa Ray untuk menerobos. Nika menyerang ke arah pintu tanpa pandang bulu. Pada saat ini, temannya demi mengejar kucingnya turun dari mobil dan ditembak hingga mati. Tak ada waktu untuk berpikir, mereka harus segera menerobos keluar. Saat pagi hari, kedua wanita mengenakan pakaian Ray dan Ricky. Sebagai imbalannya, sipir yang cantik menjadi hadiah untuk mereka. Namun sebelum Ray bertindak, dia sudah dikepung oleh bala bantuan dari penjara. Nika juga terluka dalam pertempuran semalam. Dia memberikan surat perpisahan dengan pacarnya pada temannya, agar dia bisa melarikan diri dengan selamat. Dirinya bersama Lily melakukan pertempuran dengan para polisi. Sayangnya, kekuatan lawannya terlalu kuat. Demi kebebasan Nika mempertaruhkan nyawanya. Menghadapi para polisi, dokter memberitahu semua kejahatan sipir. Dalam kekacauan, tangki minyak mobil bocor dan bensin mengalir keluar. Lily yang terluka di atas rumput mengeluarkan korek api di celananya. Dia menyalakan api dan membuat sipir itu terbakar di dalam api. Di dalam api besar, dokter datang menolong Lily yang terluka. Dan tahanan yang berhasil melarikan diri, mempublikasikan semua kejahatan di dalam penjara ini. Film ini dirilis pada tahun 1971.